PTPN 1 Regional 1 sedang mendorong transformasi menuju perusahaan perkebunan modern yang mengandalkan data sebagai dasar setiap usaha. Data driven decision making ini memungkinkan perusahaan untuk mengambil keputusan lebih cepat, mengurangi kesalahan operasional, meningkatkan produktivitas, serta memastikan efisiensi biaya. Data driven decision making ini mendukung tujuan perusahaan untuk mencapai operasional yang efektif, transparan, dan berkelanjutan di seluruh dunia. Nah, apa itu data driven decision making? Data driven decision making ini adalah proses pengambilan keputusan berbasis data terkini, bukti, hasil analisis tempur, dan indikator kinerja atau KPI yang jelas. Dalam konteks PTPN 1 Regional 1, data driven decision making berarti bahwa setiap rencana, tindakan lapangan, dan kebijakan operasional harus dibuktikan dan didukung oleh data objektif, bukan asumsi atau intuisi semata. Tujuan dari data driven decision making ini adalah sebagai untuk meningkatkan akurasi keputusan operasional, misalnya pekerjaan pemupukan, pemeliharaan, panen, dan tenaga kerja lainnya. Kemudian dapat meningkatkan produktivitas dan mutu komoditas untuk mengoptimalkan biaya per hektar dan efisiensi anggaran, mempercepat respon terhadap masalah lapangan, menjamin transparansi dan akuntabilitas, serta mempersiapkan perusahaan menuju perkebunan dengan standar global. Pilar penerapan data driven decision making di PTPN 1 Regional 1 yaitu untuk mengumpulkan data lapangan yang akurat melalui sistem digital dan aplikasi mobile, yaitu untuk mencatat pemeliharaan tanaman, serangan hama atau penyakit, jadwal dan realisasi pemupukan, penggunaan tenaga kerja, kondisi lahan, baik itu GPS, foto, titik koordinat, dan lain-lain, serta monitoring kegiatan bangsal untuk unit tembakau. Kemudian untuk pengambilan keputusan berbasis data driven decision making ini digunakan untuk mengambil keputusan di lapangan, yaitu misalnya seperti kapan tanaman perlu penyiraman atau pemupukan, tindakan cepat ketika muncul kepiting, kemudian pengaturan ulang tenaga kerja, serta menentukan blok prioritas untuk perawatan. Nah, kemudian juga untuk sebagai pengambil keputusan manajerial, misalnya dalam hal penyusunan RKP berdasarkan tren data sebelumnya, penetapan target produksi yang realistis, evaluasi vendor atau mitra kerja, serta pemetaan biaya efisiensi. Nah, jadi kesimpulannya, data driven decision making ini adalah fondasi penting bagi PTPN 1 Regional 1 dalam menghadapi tantangan bisnis, meningkatkan produktivitas, dan mencapai efisiensi yang berkelanjutan. Dengan memanfaatkan data secara optimal, perusahaan dapat memiliki keputusan yang lebih akurat, respon cepat terhadap masalah, dan kinerja operasional yang lebih tinggi. Nah, ini adalah rencana peta dari tanaman kelapa Regional 1 dengan luas lebih kurang 300 hektar yang rencananya akan kita laksanakan di tahun 2025. Nah, saat ini prosedur untuk pengalihan anggaran untuk penanaman kelapa ini sedang kita laksanakan dan sudah kita koordinasikan dengan head office PTPN 1. Nah, sambil menunggu itu, maka kita sudah melakukan survei lapangan dan melihat kondisi real saat ini, apa yang harus kita laksanakan ke depannya. Nah, ini adalah kondisi lapangan saat ini, di mana areal tersebut sekarang sudah banyak tanaman-tanaman liar yang nantinya ini akan kita lakukan penjangkauan dengan menggunakan alat berat, di mana luasan tahap pertama ini akan kita kerjakan yaitu seluas 103 hektar. Nah, di mana lokasinya ini berada di kebun RT3, BP3 dan BP5. Nah, ini adalah gambaran yang akan kita lakukan di 10 hari di area tersebut. Kira-kira dari Pak Andi ada tambahan? Tambahan dari bidang operasional tanaman. Jadi data driven decision making ini memang sangat perlu, apalagi kita di bidang operasional tanaman, di mana data ini adalah untuk real time, cepat, sehingga pimpinan seperti BRM, kepala bagian tanaman dapat memutuskan ataupun mengambil langkah-langkah yang lebih cepat dan tepat untuk operasional di lapangan. Salah satu contohnya adalah yang sudah dijelaskan oleh Bapak Egi, bahwasanya kita akan
menanam ataupun pengolahan tanah seluas 103 hektar. Namun sebelumnya kita juga sudah mensurati ke Dinas Pertanian yang ada di Banda Aceh, di Sumatera Barat dan di Sumatera Utara. Itulah fungsinya data driven decision making itu sangat, data-data tersebut sangat tepat, cepat dan akurat, sehingga dari surat yang sudah kita terbitkan ke Dinas Pertanian itu ada 50.000 bibit yang tersedia yang saat ini itu di Provinsi Jawa Barat di Sukabumi. Inilah sudah kita lakukan koordinasi dari 10 yang sudah kita lakukan survei mulai dari Banda Aceh sampai ke Padang dan ke Jawa Barat. Inilah yang menyangkuti untuk persiapan tanam tahun 2025 dan akan kita siapkan juga untuk persiapan tanam di tahun 2026. Selanjutnya, data decision driven making ini seolah dalam bentuk peta yang bisa dijelaskan oleh Bapak Teguh Firmadi. Terima kasih kepada saya. Berikut adalah peta rencana pembangunan Bapak. Dari 300 hektar yang direncanakan awal, kita akan mengambil itu 103 hektar. Nah, untuk di bagian pemetaan sendiri nanti kita akan melakukan monitoring lanjut mulai dari pembukaan areal, pembukaan jalan-jalan, blocking, serta update pekerjaan pengolahan tanah dan selanjutnya selesai sampai seluruh bibit tertanam. Demikian dari saya, karena untuk pemantauan sendiri nanti on track, real time sama personal. Mungkin sekian dulu pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas waktunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.